Makanya banyak tahu tamu dari manapun kalau saya ngomongin memang keras, memang prinsip. Iya, Prinsip. Andai kata tidak ada orang yang kendel seperti kita, istilahnya untuk menekan dan memberi edukasi kepada masyarakat dan untuk kemungkinan kalau menghancurkan berapa waktu ya. Mudah sekali. Mudah sekali kan, tapi kalau merawat ini puluhan tahun ya. Itulah harapan kita. Kembali lagi kita ngomong semuanya mari kolaborasi melaku bareng, jadi gitu. Mungkin sampean kan sering buka YouTube konservasi hutan mendiro kan banyak. Nah ini insya Allah nanti ya juga. Jangan di YouTube juga. Kayak semua kata tinggal lagi biar kolaborasi ini semakin cepat terjadi. Iya, paling tidak orang yang menonton kita nanti menginspirasi apa ya. Tapi bahasa-bahasa kita yang agak istilahnya agak menonjol, agak jelek, bertentangan ya tolong di. Oh iya. Ya oke lah. Oke lah. Karena saya kalau nggak di shooting sih ngomong malah luar biasa. Luar. Siapapun saya nggak tanggung dulu ya. Iya, nggak pandang dulu. Karena saya bukan perusak. Kalau saya menghidupi gak banyak gak usah ngomong sing 1000 pohon, 2000 pohon, 2 pohon, 1 pohon ini kalau kita melestarikan ini sudah manfaatnya bukan main kan gitu ya. Nah, apalagi kita mempunyai komunitas pengamanan terhadap hutan yang sudah jadi ini. Pemerintah kan untung. Ya untung. Karena dengan keuntungan itu bisa dibuktikan kok. Bupati kita sudah melihat lokasi yang sebenarnya. Akhirnya kita difasilitasi untuk orang-orang yang mencintai alam, mengedukasi alam ya toh. Wisata alam, tapi tidak merusak alam kan gitu ya. Bagaimana untuk mencintai alam kan kita bisa menjadi menjadi narasumbernya mereka. Karena ilmunya semacam ini di kampus-kampus tidak ada. Ya hanya teori-teori aja. Setelah teori skripsi diajukan lulus S1 S2 seperti sampean ya. Tapi kalau praktek di lapangan ini masih tolak-tolak ya. Gimana? Makanya Pak kalau kan kayak musim-musim hujan itu banyak. Kadang ada beberapa namanya oknum ya. Kadang ada program mobilisasi tanam 2000 pohon, 10.000 pohon. Iya. Ya kan? Tapi hanya slogan. Ya, makanya yang penting kan kayaknya seperti Pak Wagisan bilang tadi konsistensi. Nanam 2 pohon tapi dirawat. Iya, daripada ribuan tapi hanya momen saja. Setelah itu ditinggal. Foto Pak, jelek laporan mari. Iya, tapi gak dirawat. Iya. Nah, kayak kita ini kan merawat ribuan pohon ini kayak apa? Kadang-kadang nggak mikir di rumah ini ada yang diliwat, saya nggak mikir. Yang penting kita cinta alam. Ternyata kita bisa merasakan bahwasanya ada hadis atau makalah yang berbunyi irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama. Welasono ya, irhamu mang fil ardi welasono apa kang ono bumi. Termasuk kita mencintai alam, mencintai tanaman, mencintai manusia, makhluk, hayawan apapun kita mencintai. Yarhamkum, dia bakal mencintai kita apa yang ada di langit. Termasuk Allah sudah tahu dan termasuk malaikat-malaikatnya Allah ya, aulia Allah. Jadi mencintai bahwasanya orang inilah tidak hanya ngomong tapi melaksanakan, iya toh? Melaksanakan. Ya kalau ngomong siapa yang nanam berapa ribu pohon ini? Kan masyarakat dengan kita ya toh. Tidak ada bantuan dari manapun. Durian ribuan. Bibit dari mana? Itu membuat sendiri pembibitan. Itu pemerintah sangat bangga. Tapi saya juga sangat berterima kasih kepada pemerintah kita, termasuk bupati kita sudah memfasilitasi, diberi fasilitas ya. Mereka pun juga sudah berkunjung ke lokasi yang sebenarnya. Tadi kita ngomong tidak abal-abal. Jadi ini loh minuman kopi asli ya toh. Itu kalau saya ngomongnya bukan main, kadang-kadang nih ngomong dengan tamu siapapun. Kemarin itu saja saya koordinasi dengan Kepala Tahura Malang di situ. Ya kita menyampaikan apa adanya. Kalau ngomong kalau tidak otentik bahasanya orang ilmiah, saya tidak akan berani.
Kalau dulu kan dibohong, mana buktinya? Kalau sekarang mana buktinya? Buka HP. Iya loh. Langsung. Nah, inilah eranya sudah beda. Masyarakat tidak boleh dibodoh-bodoh ya. Iya. Nah, oke gitulah. Lah kita mendidik generasi kita, marilah pinter yang bener, jangan berani babi. Kalau berani babi, kalau siang si jero itu tahu enak. Kalau bulldozer, lah kita ngomong kalau benar, siapa yang berani menantang? Iya lah. Karena kebenaran, realitas ya. Itulah. Apalagi Mas Luhut? Nah, dari kegiatan ini Pak, kegiatan penjaga lingkungan ini rada Pak nih ya. Penghargaan apa aja yang pernah diperoleh atau apresiasi dari mana aja gitu? Iya, ketika masuk mau saya lihat itu ya. Banyak penghargaan. Sertifikat. Kalau penghargaan ini banyak sekali juga dari Ekoton, terutama ya dari bupati, dari kementerian, dari menteri, dari gubernur. Masih banyak yang lain juga dari komunitas lain, jurnalis dari sekolahan juga. Iya, dari sekolahan juga, itu juga dari jurnalis peduli lingkungan Jawa Timur sudah memberi penghargaan juga, termasuk komunitas air kita Mojo Agung, macam-macam, banyak sekali. Itu Pak yang kemarin yang cukup viral bersama Kick Andy. Nah, juga ada dari Metro TV itu juga mendapat donasi, itu kita kembangkan untuk pembibitan, sudah kita tanamkan di konservasi, itu sudah juga kita berikan desa mana yang mau bibitnya itu dulu. Sebagian kita untuk konservasi mata air juga buat dam sumber mata air. Sebenarnya itu tugas dari pemerintah desa, tapi kita loyal karena apa? Karena kita mendapatkan donasi untuk kita sumbangkan semata bahwasanya kelompok kita bisa mandiri saja, bisa menunjukkan kebaikan ini untuk masyarakat ya. Yang paralonnya kurang, kita belikan paralon. Di situ sudah 2 mata air yang kita dam. Ini sebenarnya dari pemerintah desa, termasuk kepala dusun, kepala desa, sangat berterima kasih sebenarnya gitu ya. Karena tidak berpangku tangan. Lah, saya tidak berpangku tangan ya. Jadi tidak, artinya kita dapat donasi itu bukan untuk saku kita, tapi untuk kemaslahatan masyarakat bersama. Gitu loh. Tapi orang yang nggak ngerti, oleh dewa kayak dipangan dewe, karena dia bodoh, nggak sekolah. Ini mau lu sumbu pendek. Kalau mereka pinter, ngerti, berpendidikan sosial, inilah amal yang paling bagus, manfaatnya buat untuk masyarakat desa. Anak cucu kita. Kalau sampai tak kayak kasih 100.000, belikan bakso satu hari habis. Kalau kita belikan paralon sumber mata air, kita dam, kita salurkan ke masyarakat, kapanpun tidak akan kekurangan air. Manfaat mana beli bakso ini dengan kita menyumbangkan kepada masyarakat secara umum? Kalau kita bicara gitu, bukannya saja pintar ngomong, memang realitas, fakta yang bicara. Iya. Nah ini Pak, dari kegiatan ini kan otomatis hutan yang dulunya gundul ini kan kembali. Nah, otomatis dari situ kan ada satwa-satwa yang mampir kembali lagi ke sini. Itu satwa-satwa apa aja Pak? Sebenarnya di sini yang paling dominan, yang paling endemik burungnya adalah yang menjadi viral dikunjungi banyak masyarakat ini, juga penelitian dari mahasiswa Surabaya, Malang ini, Gresik, daerah manapun, ini burung rangkong. Ternyata hutan Tahura dan hutan lindung yang ada di sekitar Mendiro ini, burung rangkong ini banyak sekali yang perlu dilestarikan dan perlu dilindungi. Ini makanya kita membuat video di situ untuk pemantauan burung, speed watching di situ, supaya burung itu tidak sampai ditembaki oleh orang tidak bertanggung jawab. Ngerti Bu? Good view yang good. View yang good ya. Good view. Nah, itu kopi sih. Oh iya. Monggo Pak. Monggo. Sing nyuguh. Oh iya. Keliru berarti betul. Jangan ngantuk kasih tapi ya. Oke. Keren Pak. Nah, sumber-sumber sekitar mriki sing cara ngoten dalam lingkupan apa nggih? Lingkupan kegiatane jenengan niku sumber napa? Termasuk sumber gintung, sumber lotung pecut, sumber sanan yang airnya mengalir ke proyek ayam, tapi kita pakai juga kalau ada tamu di Good View itu. Oke.
Terus juga sumber Gendelosi ini mengalir ke Sungai Turo. Yang saya tahu itu Gendelosi. Ada pesareannya ya tidak ada itu sebenarnya, memang dibuat mitos oleh orang-orang. Kalau sejarahnya kita kan orang sini, dari nenek moyang kita itu memang animisme, dinamisme zaman dulu. Jadi seakan-akan orang bodoh itu mengkultuskan sesuatu ya toh. Kalau kita ini eranya kan sudah era sekarang ya toh. Nah, makanya anak-anak generasi muda ini harus sebenarnya harus meniru kegiatan kita. Artinya begitu tadi, yang bukan makam dikhususkan ini kan tidak boleh. Kalau melestarikan sumber mata airnya memang karena sumbernya ini untuk kehidupan, walaupun tidak bisa dialirkan ke sini, satu saat kan bisa diambil juga. Manfaatnya kan sangat kecil sekali kalau dibanding dengan yang ada di sumber gitu. Juga sumber Selo Ringgit diambil, yang ada air terjunnya itu Pak ya? Di atas itu ya, diambil Seranten di Coban itu, di atas air terjun itu Selo Lapis itu diambil ke Sidolgi, juga ternak ayam, juga masyarakat Sidolgi. Kadang-kadang kita kalau kegiatan kelompok, kalau ada kepentingan gitu, juga pernah kita undang kepala desa Sumberjo, kita kasih tahu dengan adanya masyarakat yang peduli ini, mari kita tingkatkan gitu. Cuman saja di balik itu kadang-kadang ada orang lempar sembunyi batu, ya menutup mata ataupun oknum, artinya kurang memberi dukungan kepada orang-orang yang tidak ngerti itu. Sebenarnya mereka yang tidak ngerti itu kita kasih tahu biar ngerti ya toh, di mana kawasan mata air nggak boleh dirusak, nggak boleh dibabat. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah 200 meter dari kawasan ini ya gitu ya. Jadi lainnya yang tahu harus kita kasih tahu, jangan orang bodoh dibodohi. Ini saya nggak seneng. Nah, selain itu juga kita sering diundang ke hotel-hotel untuk mengisi acara di kehutanan, juga di Dinas Lingkungan Hidup satu provinsi di Surabaya, ada Hotel Oval, Hotel Santi, Hotel Amplopi gede, Hotel Tanjung ya, sering juga di Hotel Arya Malang, di Orchid Batu. Arya Malang ya, Pak. Kemarin. Ngerti, Bu? Ngerti ya, tapi nek ngarepe tok foto. Hotel bintang piro? Bintang papan ya. Itu hotel ceritanya, hotel zaman sejak peninggalan zaman Belanda. Gitu ya. Oh iya, di situ juga tahu. Nah, itulah pengalaman-pengalaman. Kalau musim petang tahun kono guru menginjakkan turun. Pak Lagisa obok-obok. Ya itu tadi bonus dari kegiatan kita. Jadi memang ada istilah manjata wajata. Jadi nek wong temen bakal kepethuk temene. Iya toh? Jadi nek wong Jawa wong setiti hati-hati bakal tino. Oke, hati-hati bakal. Ya, gitu. Iya, Pak. Sudah. Oke. Pakai udah sebenarnya lebih banyak lagi yang perlu digali, cuman karena kita terbatas dengan waktu, kita bisa buat part 2 nanti mungkin wawancaranya pas nak good view. Enak ya. Ngeker masa depan. Iya. Bagus. Oke, sekian wawancara podcastan siang hari ini bersama dengan Pak Wagisan, sang maestro Mbah Bayi Lingkungan. bersama saya Mahfud dan teman saya Pak Darul, dan juga narasumber kita yang paling keren di Jawa Timur, Pak Wagisan. Sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau mungkin teman-teman ingin punya kegiatan tentang lingkungan, mari kita bergabung bersama kawan-kawan di Mendiro dan juga Pak Wagisan. Namanya apa? Oh iya, Pak. Nama kelompok Kelompok Pelindung Hutan dan Pelestari Mata Air. Kelompok Pelindung Hutan dan Pelestari Mata Air. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya kami maafkan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.